Yes, alhamdulillah kabar super fantastis. Terbongkar sudah rencana brilian Shin Tae-yong jelang laga kontra Arab Saudi nanti malam. Bocoran A1 dari sumber terpercaya di Ring 1 STY, khusus untuk fans channel Timnas Garuda Pusat. Dikabarkan bahwa terkuak STY sengaja mengalah di laga kontra Jepang sebelumnya demi membodohi Timnas Arab Saudi yang baru saja berganti pelatih. Sumber terpercaya tersebut menjamin bahwa STY punya senjata jitu yang akan buat anak asuhnya tampil ganas dan siap bantai Arab Saudi tanpa ampun, jadi prediksiku. Di sisi lain, Shin Tae-yong wajib waspada sang elang hijau yang sering lukai Garuda. Apakah strategi rahasia yang disiapkan Shin Tae-yong bisa melukai sang elang hijau? Mari kita bersama-sama mendoakan dan berikan dukungan terbaik untuk Garuda demi lolos Piala Dunia 2026. Begini video lengkapnya. Mengejutkan. Tanpa basa-basi, Erick Thohir disebut memberikan ultimatum yang akan membuat fans sepak bola tanah air berdegup kencang. Pasalnya, Erick Thohir sudah tidak tahan melihat hasil buruk yang dialami Shin Tae-yong dan anak asuhnya. Sumber A1 di dalam tubuh PSSI mengatakan bahwa laga versus Arab Saudi menjadi laga hidup mati untuk coach Shin Tae-yong dan staf pelatihnya. Pasalnya, Erick Thohir sudah tidak bisa mentolerir hasil imbang apalagi kalah kontra Arab Saudi. Bahkan dikabarkan siang ini Erick Thohir sudah melakukan negosiasi dengan beberapa pelatih top level Eropa, diantaranya ada Erik ten Hag, mantan pelatih Manchester United dan Ajax Amsterdam yang saat ini sedang menganggur, dan ada Jose Mourinho yang digadang-gadang sudah siap menggantikan posisi Shin Tae-yong untuk melatih Garuda kebanggaan kita. Ada bocoran salah satu dari kedua pelatih top di atas akan hadir menyaksikan laga Timnas Indonesia kontra Arab Saudi di GBK dan akan langsung diperkenalkan oleh Erick Thohir sebagai pelatih Timnas Indonesia menggantikan Shin Tae-yong seusai laga tersebut apabila Timnas mengalami kekalahan telak kontra Arab Saudi, jadi dugaanku. Di sisi lain, Erick Thohir bocorkan akan melakukan hal tak terduga usai hadapi Arab Saudi. Kira-kira apa yang terjadi? Benarkan kebersamaan STY dengan skuad Garuda hanya sampai di sini saja? Simak baik-baik penjelasannya sampai akhir. Wow, bombastis! Alhamdulillah kabar super fantastis kembali menyelimuti pasukan Shin Tae-yong. Dalam laga hidup mati nanti malam untuk STY kontra Arab Saudi, dikabarkan STY mendapatkan suntikan angin segar yang akan menambah kepercayaan diri skuad Garuda dan staf kepelatihannya. Yes, benar. Doa dan harapan selama ini yang ditunggu-tunggu oleh pendukung setia Merah Putih akhirnya terkabul. Dikabarkan salah satu pemain termahal di skuad Garuda, yaitu Mads Hilgers, dikabarkan siap tampil dan memberikan efek kejut untuk Timnas Arab Saudi. Dijamin para penyerang elang hijau akan dibuat tak berkutik dan frustasi dengan adanya pemain top Eropa grade A ini. Tidak berhenti sampai di situ, dikabarkan selain Mads Hilgers ada satu lagi kejutan yang siap diberikan oleh skuad Garuda dalam misi bantai Arab Saudi. Dikabarkan striker top Eropa grade A yang baru saja dinaturalisasi yaitu Ole Romani siap tampil dan mengatakan sudah tidak sabar untuk unjuk gigi dan menjadi primadona baru di skuad Merah Putih. Jadi doa dan harapan terbesarku saat ini. Di sisi lain, begini kata Mads Hilgers mengenai laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi. Apakah benar Mads Hilgers dan Ole Romani siap tampil dan persembahkan kemenangan untuk fans di seluruh tanah air? Simak video penjelasannya berikut ini. Ampun dah manusia yang satu ini. Apa gak punya hati dan nurani ya? Di tengah kesedihan dan keterpurukan yang sedang dialami oleh Timnas Garuda kebanggaan kita, ternyata ada satu manusia yang senang dan bersyukur bahwa Indonesia terancam gagal lolos Piala Dunia 2026. Ya benar dugaan kalian.
Sosok manusia tidak tahu diri itu tidak lain dan tidak bukan adalah Bung Towel, si manusia sampah yang selalu mengganggu keharmonisan timnas dan selalu menghambat kemajuan sepak bola Indonesia, terutama timnas. Dikabarkan Bung Towel saat ini sangat senang dengan krisis yang sedang dialami oleh timnas Indonesia. Terutama Bung Towel sangat senang dengan wacana Erick Thohir yang akan pecat Shin Tae-yong. Bukan karena alasan profesionalitas, sepertinya lebih karena alasan dendam pribadi atau lebih ke masalah personal, jadi dugaanku. Faktanya Bung Towel sampai berani ultimatum Shin Tae-yong dan Erick Thohir. Kira-kira apa yang dikatakan Bung Towel dan apakah penggantian STY adalah keputusan tepat untuk timnas Indonesia dan jadi jaminan bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026? Mari kita sama-sama simak video penjelasannya sampai akhir. Super gokil! Akhirnya FIFA angkat bicara dan buktikan bahwa timnas Indonesia benar-benar anak emas FIFA. Dikabarkan dari media internasional bahwa FIFA akan melakukan langkah super gokil untuk timnas Indonesia demi misi lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini perwakilan FIFA sudah tiba di Indonesia dan akan segera menemui Komisi 3 DPR demi misi meloloskan proses naturalisasi oleh Romani sehingga siap masuk skuad Garuda untuk menghadapi Arab Saudi nanti malam. Dijamin elang hijau, auto ketar-ketir, dan auto dalam mode bantai-bantai jadi harapanku. Di sisi lain, begini komentar FIFA menyikapi kondisi timnas Indonesia saat ini. Apakah benar FIFA menjadikan Indonesia sebagai anak emasnya dan bisa memberikan kontribusi yang sangat berarti untuk timnas Indonesia sehingga bisa lolos kualifikasi Piala Dunia 2026? Mari kita buktikan dan saksikan bersama-sama. Begini kronologis lengkapnya. Yes, menyala abangku. Akhirnya salah satu pemain yang paling konsisten dan paling cinta timnas Indonesia yaitu Tom Haye angkat bicara. Dijamin para penggemar sepak bola di seluruh tanah air akan senang mendengarnya. Dikabarkan Prof Toha akan tampil menggila bagai kerasukan mode Andrea Pirlo, sang legenda hidup AC Milan. Bahkan Tom Haye menyebutkan rekan-rekannya beserta Shin Tae-yong sudah menyimpan strategi rahasia yang selama ini belum pernah ditunjukkan di lapangan dan akan membuat timnas Arab Saudi kocar-kacir dan auto bantai timnas Arab Saudi dengan skor telak tanpa balas jadi prediksiku. Di sisi lain, Tom Haye punya pesan untuk supporter timnas Indonesia dan jika melakukan ini dijamin timnas Indonesia bisa menang lawan Arab Saudi nanti malam. Kira-kira apa ya keyakinan Tom Haye tersebut dan mengapa hal tersebut bisa meloloskan Indonesia ke Piala Dunia 2026? Mari sama-sama kita simak video penjelasannya berikut ini. Mengejutkan, tanpa ada yang tahu dan gak ada yang bisa prediksi sebelumnya. Penggemar sepak bola timnas Indonesia dijamin auto shock dan bahagia mendengarnya. Legenda hidup saat ini yang sedang bermain di Liga Arab Saudi dan sangat mencintai Indonesia ini yaitu Cristiano Ronaldo dikabarkan sudah terbang menuju Indonesia dan akan menyaksikan langsung laga timnas Indonesia kontra Arab Saudi. Tidak berhenti di situ saja. Dukungan Cristiano Ronaldo adalah nyata. Sumber dari dalam mengatakan bahwa Cristiano Ronaldo bahkan akan memberikan bocoran yang sangat rahasia mengenai 3 profil pemain Arab Saudi yang harus diwaspadai dan bagaimana cara untuk menghentikannya. Dijamin Indonesia pasti menang dan buat Arab Saudi bertekuk lutut tak berkutik jadi tuntutanku saat ini. Faktanya Arab Saudi akan mengandalkan 3 pemain ini yang bisa buat timnas Indonesia kelabakan. Siapa saja mereka dan kira-kira bagaimana strategi Shin Tae-yong meredam ketiga pemain ini? Begini video penjelasannya. Sebelum lanjut ke pembahasannya, ayo like dan subscribe channel ini agar bisa lebih berkembang. Terima kasih bagi kalian yang sudah like dan subscribe.
Arab Saudi memiliki catatan tak tergoyahkan selama pertemuan dengan timnas Indonesia dalam berbagai kompetisi jelang duel di kualifikasi Piala Dunia 2026. Duel panas pertemuan antara Arab Saudi dengan timnas Indonesia bakal tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) Jakarta pada Selasa (19 November 2024). Skuad Garuda nampaknya harus berusaha lebih keras demi meladeni perlawanan dari tim berjuluk Green Falcons tersebut. Selain akibat sedang terpuruk di dasar klasemen sementara, ternyata timnas Indonesia juga memiliki sejumlah catatan kurang apik. Sejak pertemuan perdana dengan Arab Saudi pada 1983 silam, skuad Garuda belum pernah sekalipun meraih kemenangan atas Green Falcons. Tercatat dari 11 pertemuan sepanjang sejarah di berbagai kompetisi, timnas Indonesia hanya mampu mengakhiri laga dengan 2 hasil imbang dan 9 kekalahan. Pertemuan perdana terjadi pada tahun 1983, tepatnya pada kualifikasi Olimpiade 1984 dengan timnas Indonesia hanya mampu meraih hasil imbang 1-1 dari Arab Saudi. Selepas laga itu, skuad Garuda selalu meraih kekalahan dalam 9 pertandingan berikutnya di berbagai ajang. Kekalahan terbesar yang pernah dialami skuad Garuda terjadi kala bertanding sebagai tim tamu dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2004. Kala itu, timnas Indonesia harus dibuat babak belur dengan skor akhir 6-0. Bahkan agregat yang tercipta dalam 2 laga kandang dan tandang itu mencapai 11-0. Timnas Indonesia baru bisa meraih hasil imbang kembali saat berada di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Terbaru, skuad Garuda bisa meraih hasil imbang dengan skor 1-1 kala bermain tandang di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sandy Walsh menjadi sosok penting saat timnas Indonesia mencuri 1 poin penting di King Abdullah Sports City Stadium. Gimana pendapat kalian guys? Apakah kalian yakin Garuda kesayangan kita bisa menang lawan Arab Saudi? Berikan dukungan dan pendapat kalian di kolom komentar. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI), Erick Thohir menyebut evaluasi timnas Indonesia usai menghadapi Arab Saudi tidak akan spesifik ke individu. Dia mengatakan evaluasi timnas Indonesia itu akan dilakukan secara menyeluruh. Adapun evaluasi ini akan dilakukan usai melawan Arab Saudi pada laga grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada Selasa (19 November 2024). Evaluasi tidak spesifik ke individu, kata Erick Thohir di Jakarta, Senin (18 November 2024). Hal ini dia katakan untuk menepis kabar dan anggapan bahwa evaluasi tersebut akan secara khusus membahas masa depan pelatih Shin Tae-yong di timnas Indonesia. Dia menyebut evaluasi akan dilakukan untuk semua program timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang lolos ke Piala Dunia 2026. Erick Thohir meminta pemain dan pelatih timnas Indonesia untuk tidak menyerah. Menurut dia, semangat untuk tampil habis-habisan diperlukan untuk menjaga asa melaju ke Piala Dunia 2026. Sebenarnya ada beberapa laga kunci yang hilang. Salah satunya saat melawan Cina. Kalau laga lawan Bahrain saya no comment. Namun saya ingin pemain pelatih semua introspeksi dan tetap solid, harapnya. Erick Thohir juga berharap timnas Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi. Saya ingin kita menang dan mendapatkan 3 poin yang ditunggu-tunggu. Kalau berhasil kan artinya kita sudah mengumpulkan 6 poin, terang dia. PSSI, kata dia, ingin timnas Indonesia mengumpulkan setidak-tidaknya 9 poin yang diperkirakan cukup untuk timnas Indonesia berada di peringkat keempat klasemen grup C. Adapun saat ini timnas Indonesia masih berada di peringkat ke-6 atau terakhir grup dengan 3 poin dari 5 laga. Namun demikian,
Timnas Indonesia masih memiliki 5 pertandingan tersisa yang terdiri dari 3 laga kandang, yakni melawan Arab Saudi, Bahrain dan Cina serta 2 laga tandang, yakni menghadapi Australia dan Jepang. Bagaimana pendapat kalian guys? Apakah menurut kalian Shin Tae-yong masih jadi pilihan terbaik dan bisa bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026? Atau sebaiknya Erick Thohir cari pengganti pelatih top dari Eropa? Dan siapa menurut kalian yang cocok dan bisa bawa timnas Indonesia lolos Piala Dunia 2026? Berikan komentar sebanyak-banyaknya. Pemain timnas Indonesia Mads Hilgers membuat prediksi skor untuk pertandingan melawan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda melanjutkan perjalanannya di putaran ketiga dengan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Selasa (19 November 2024) malam ini waktu Indonesia Barat. Pada laga sebelumnya, timnas Indonesia menderita hasil minor dengan skor telak 0-4 dari Jepang pada Jumat (15 November 2024) lalu. Itu merupakan kekalahan kedua secara beruntun untuk tim asuhan Shin Tae-yong usai ditekuk dengan skor 1-2 oleh Cina pada Oktober lalu. Hilgers tidak tersedia untuk laga melawan Arab Saudi akibat cedera yang dialami olehnya pada saat membela FC Twente pada awal November. Namun dia terus memantau perkembangan skuad Garuda di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pada Senin (18 November 2024), bek tengah keturunan Manado ini melakukan sesi tanya jawab di media sosial Instagram lewat story eksklusifnya. Pemain berusia 23 tahun itu ditanyakan tentang prediksi skor oleh salah satu pengikutnya dan dengan mantap mengharapkan kemenangan timnas Indonesia. 2-0 menang Indonesia, jawab Hilgers ketika diminta memprediksi hasil akhir pertandingan melawan Arab Saudi. Sebelumnya pada September lalu, timnas Indonesia sudah menghadapi Arab Saudi yang pada saat itu diasuh oleh Roberto Mancini. Dalam lawatan ke Jeddah, skuad Garuda berhasil meraih 1 poin berharga usai menahan The Green Falcons dengan skor 1-1. Sandy Walsh sempat membuat timnas Indonesia unggul pada awal permainan, namun Arab Saudi menyamakan skor melalui Musab Fajz Al-Juwair menjelang jeda turun minum. Serangkaian penyelamatan penting Maarten Paes menjadi kunci keberhasilan timnas Indonesia meraih 1 poin pada saat itu, termasuk menggagalkan penalti Salam Al-Dawsari. Bagaimana menurut kalian, apakah prediksi Mads Hilgers ini bakalan jadi nyata dan apakah Mads Hilgers akan jadi kejutan dengan tiba-tiba bisa tampil membela timnas Indonesia pada laga nanti malam? Berikan prediksi dan dukungan kalian di kolom komentar. Pengamat sepak bola Indonesia Tommy Welly alias Bung Towel memberikan ultimatum bagi pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong. Kegagalan Shin Tae-yong menjawab target PSSI untuk meraih poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menjadi sorotan tajam bagi Bung Towel. Bung Towel memaparkan bahwa evaluasi besar-besaran yang dilakukan PSSI usai laga timnas Indonesia versus Arab Saudi Selasa (19 November 2024) memang sudah seharusnya dilakukan. Setelah lawan Arab Saudi, hasil apapun itu akan menjadi hari yang menentukan bagi Shin Tae-yong maupun timnas Indonesia, kata Bung Towel Senin (18 November 2024). Bung Towel pun mengakui ancaman Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk mundur sebagai sindiran bagi timnas Indonesia. Bung Towel menyebut sudah mencatat 2 kali Erick Thohir berbicara soal mundur dari jabatannya dalam UA pekan terakhir. Yang pertama itu akhir Oktober. Siap mundur. Ada yang tidak suka kalau tidak salah kalimatnya begitu. Kalau kemarin siap mundur, kalau tidak percaya proyek ini, saya bersiap mundur, kata Bung Towel.
Bung Towel menyebut ancaman Erick Thohir itu sebagai bentuk sang ketua umum untuk pasang badan. Sebelumnya, kalau dalam konteks olahraga, itu adalah sebuah sindiran kepada yang harus bertanggung jawab secara teknis, kata Bung Towel. Secara teknis siapa? Pelatih Shin Tae-yong, saya mau katakan tandang ke Bahrain, Cina target PSSI itu 4 poin, imbang di Bahrain, menang di Cina, kan tidak sampai, kata Bung Towel. Bung Towel mengakui lawan Arab Saudi jadi penentuan karena memang sudah seharusnya ada evaluasi secara teknis. Misalnya kita lihat apakah hanya ini taktikal yang bisa dia terapkan, parkir bus misalnya, lalu ujung-ujungnya kalau mentok lemparan ke dalam arhan kan itu berulang-ulang, kata Bung Towel. Tak lupa Bung Towel mengajak supporter timnas Indonesia untuk menagih janji Shin Tae-yong yang bisa bersaing di level Asia. Itu yang kita tagih, maka evaluasi itu harus mendalam, insight, bahwa kemudian harus ada ujungnya yang bertanggung jawab jelas. Dalam hal ini pelatih kepala yang namanya Shin Tae-yong, kata Bung Towel. Bagaimana menurut kalian, apakah setuju dengan pendapat Bung Towel ini? Berikan opini kalian di kolom komentar. Induk organisasi sepak bola dunia dalam kurung FIFA memberikan pernyataan menohok soal timnas Indonesia jelang melawan Arab Saudi pada matchday ke-6 putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup C. Sesuai jadwal, pasukan Garuda akan menjamu The Green Falcons di markas kebanggaannya, yakni Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta pada Selasa dalam kurung 19 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Namun sebelum laga krusial tersebut, timnas Indonesia sempat terpuruk usai dibungkam Jepang dengan skor telak 0-4 di tempat yang identik pada Jumat dalam kurung 15 November 2024 lalu. Gara-gara kekalahan dari Samurai Biru, timnas Indonesia gagal beranjak dari peringkat ke-6 alias dasar klasemen sementara grup C dengan baru mengantongi 3 angka dari 5 laga. Kekalahan telak itu sontak mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak baik dari media asing hingga FIFA yang baru-baru ini ikut berkomentar. Dalam artikelnya yang mengulas laga-laga pekan ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, FIFA juga menyoroti duel timnas Indonesia versus Arab Saudi. FIFA melontarkan pernyataan menohok soal pencapaian timnas Indonesia di babak kualifikasi ini, utamanya saat melawan Jepang tidak sesuai ekspektasi. Padahal menurut FIFA, pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong telah mendatangkan sejumlah pemain hebat termasuk para personil naturalisasi hingga abroad. Sebut saja seperti Maarten Paes, Jay Edzes, Miles Hilgers, Aliano Reinders hingga Kevin Dix menjadi deretan pemain naturalisasi di skuad Garuda. Memulai putaran ketiga dengan ekspektasi tinggi dan dengan skuad yang telah mendatangkan pemain-pemain hebat satu demi satu, tulis pernyataan FIFA dalam artikelnya. Bahkan FIFA tak ragu untuk mengklaim bahwa timnas Indonesia asuhan Shin Tae-yong mengalami nasib yang sangat mengecewakan di musim ini. Sebab skuad Garuda belum pernah meraih kemenangan di putaran ketiga ini dengan hanya mendapat 3 kali hasil imbang dan 2 kekalahan. Sejauh ini merupakan musim yang mengecewakan bagi tim Indonesia yang belum pernah menang dan berada di dasar klasemen, kata FIFA. Gelandang timnas Indonesia, Tom Haye menekankan bahwa skuad Garuda bakal memberikan penampilan yang terbaik untuk meraih mimpi tampil di Piala Dunia 2026. Untuk itu dia meminta agar supporter terus memberikan dukungan buat para pemain. Timnas Indonesia akan menjalani laga krusial melawan Arab Saudi di pertandingan ke-6 Grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Senayan, Jakarta, Selasa 19.11.2024. Jelang pertandingan penting ini, Indonesia mendapatkan banyak tekanan.
Tom Haye dan kawan-kawan diharapkan finish di posisi 4 besar agar bisa ke putaran keempat. Namun saat ini tim merah putih berada di posisi juru kunci sehingga tak sedikit pihak yang meragukan peluangnya. Hal ini karena dalam laga selanjutnya lawan Indonesia yakni Arab Saudi merupakan tim langganan peserta Piala Dunia. Selain itu, skuad Garuda pun belum pernah mampu meraih kemenangan saat menghadapi tim berjulukan The Green Falcons tersebut. Akan tetapi, Tom Haye menekankan bahwa saat ini semua pemain memiliki misi yang sama yakni bertekad membawa timnas Indonesia bangkit. Hal ini karena tim merah putih bertekad mewujudkan mimpi tampil di ajang pentas dunia nantinya. Jelang melawan Arab Saudi ini, Tom Haye mengatakan bahwa para pemain sampai detik ini masih memiliki mimpi yang sama. Untuk itu, dalam 5 laga sisa putaran ketiga ini, para pemain bertekad meraih hasil terbaik. Sejujurnya saya berpikir semua orang di sini punya misi yang sama, ujar Tom Haye kepada awak media di SUGBK, Senayan, Jakarta, Senin dalam kurung 18 November 2024. Tim mencoba yang kami bisa untuk mencapai mimpi tertinggi kami, ucapnya. Umumnya mudah untuk merasa senang ketika semua berjalan sesuai rencana. Kami berhasil memenangi semua pertandingan. Untuk itu dalam laga sisa ini Tom memastikan bahwa semua pemain tetap dalam motivasi sama yakni bangkit. Timnas Indonesia berhadapan dengan Timnas Arab Saudi pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Bentrok kedua tim tersaji di Stadion Utama Gelora Bung Karno dalam kurung SUGBK Jakarta Selasa dalam kurung 19 November 2024 pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Tim berjulukan Garuda tersebut masih tertahan di dasar grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia mengumpulkan 3 poin setelah mendulang 3 hasil imbang dan menelan 2 kekalahan. Sementara itu Arab Saudi terkini menghuni posisi ketiga dengan torehan 6 angka. Dari 5 pertandingan yang dijalani, The Green Falcons memetik sekali kemenangan, 3 seri, dan menelan 1 kekalahan. Pelatih Arab Saudi, Hervé Renard, membawa 27 nama dalam lawatan ke Jakarta. Lantas, siapa saja pemain dari kubu lawan yang perlu diwaspadai timnas Indonesia? Berikut ini 3 di antaranya. 1. Firas Alburaikan. Firas Alburaikan menjadi satu di antara pemain Arab Saudi yang kudu diwaspadai timnas Indonesia. Penyerang berusia 24 tahun itu merupakan andalan lini depan The Green Falcons dalam beberapa laga terakhir. Posisinya nyaris tak tergantikan. Pemain Al-Ahli di Saudi Pro League itu bermain penuh selama 90 menit saat membantu timnya menahan tuan rumah Australia tanpa gol pada pekan lalu. 2. Saud Abdul Hamid. Berikutnya Saud Abdul Hamid. Pemain AS Roma itu beroperasi di sisi sayap kanan Arab Saudi. Penampilannya saat melawan Australia menjanjikan. Saud Abdul Hamid bahkan dinobatkan sebagai player of the match pada laga itu. Dia mendapat rating terbaik yakni 8.4 versi VoteMob. Selama 90 menit di lapangan, bek berusia 25 tahun itu bermain sangat solid. 3. Ali Al-Bulaihi. Nama Ali Al-Bulaihi tentu saja masuk dalam daftar ini. Bek tengil milik Al-Hilal itu menghuni sektor pertahanan dengan menempati posisi bek tengah. Pemain yang satu ini suka memprovokasi lawan. Skuad Garuda jangan sampai terpancing dengan gaya permainan Ali Al-Bulaihi. Bek berusia 34 tahun itu tidak hanya tangguh dalam bertahan, namun jika dibutuhkan dia kerap kali membantu lini serang lewat umpan-umpan panjang terukur.